di situ kita udah nggak baca Bible kan, udah masuk Islam. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam keadaan baik dan sehat, dan kiranya terus penyertaan Tuhan selalu menyertai setiap teman-temanku dimanapun kalian berada. Itu doa saya, kerinduan saya kepada Tuhan, dan saya juga terus berterima kasih kepada seluruh teman-temanku yang sudah setia berkunjung dalam TV Rekan Kristus ini, dan kiranya Tuhan membalaskannya dalam setiap kalian. Dan kali ini teman-teman saya membahas kepada kita di mana ada berita dan video sudah viral saat ini, di mana sebelumnya ada seorang ustadz yaitu menghina Alkitab, bahkan juga perbuatannya terhadap Alkitab bukan hanya dia menghujat Alkitab, tetapi dia juga sangat tidak sopan apa yang dia lakukan terhadap Alkitab. Dan teman-teman, kali ini juga dia membuat video di mana sebelumnya dia sudah menjelaskan bagaimana kalau dia taruh pantat Alkitab dan dia kentut di atas Alkitab itu, dan dia mau lihat Tuhan bisa menghajar dia dalam sebulan apa tidak. Dan saya tadi baru mendapatkan videonya lagi. Dia membuat video bahwasanya itu bukanlah Alkitab yang asli katanya, dan saya secara pribadi berkata hal ini saya ragukan ya, karena ada kejanggalan menurut saya dalam hal ini. Kenapa tiba-tiba dia membuat video dan disuruhnya temannya entah siapanya ya bertanya di rumahnya, dia sudah berbaring karena dikabarkan dia juga sudah sakit, belum lagi sebulan, tapi dia udah menerima apa yang dia rindukan dari Tuhan ya, karena itu permintaan dia. Dan rata-rata orang yang mualaf ya begini terus perbuatannya teman-teman ya. Mari kita melihat cuplikan videonya sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman. Oh, ini lagi rame. Saya juga baru tahu tuh videonya. Itu ada video Pak Agus itu bilang ada ini Bible, terus Bapak ketutin. Itu kapan itu Pak? Itu waktu tantangannya buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah tinggi naik itu. Oh, kok bikin itu karena marah sama teman? Iya, saya lihat itu terlalu mah itu. Itu Bible-nya mana Pak? Ada itu mah udah lama kepake. Itu ya? Ini ada isinya nih Pak? Iya. Kalau lama nggak kepake. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan, udah masuk Islam. Nah itu dia teman-teman, pertama-tama kali yang saya perhatikan ada kejanggalan dalam hal ini. Katanya hanya sampulnya doang ya. Bisa saja sudah diambil isinya ya. Jadi itu yang pertama kejanggalan yang saya lihat dalam kasus ini atau dalam perbuatan Ustadz ini. Dia bisa saja sudah mengambil ya. Ini tidak semua orang bodoh ya. Jelas-jelas dia sudah menjelaskan sebelumnya. Yang dia pegang itu adalah Alkitab, dan juga saya masih ada videonya, dan itu memang berisi Alkitab kalau saya perhatikan ya. Dan tak mungkin dia
buat seperti itu ya. Sementara dia tadi juga mengakui dia lagi sakit hati kepada temannya, tetapi dia sama temannya sakit hati, tetapi dia kenapa membalas dengan Alkitab? Apa dosa Alkitab terhadap dia ya, atau dosa Tuhan gitu ya. Jadi teman-teman, saya mau beritahu ya, agar jangan kita juga terlalu dibodohi terus menerus ya, karena selalu korbannya menjadi orang Kristen. Seperti ini ya, ini Alkitab saya, ini Alkitab ya, ini Alkitab saya, ini. Jadi kalau ini kan bisa saya buka ini kalau saya mau, ini tinggal sapulnya doang nanti bisa ini bisa. Jadi bisa saja ya. Dan saya tak percaya secara pribadi ya kalau itu bukanlah Alkitab waktu dia lakukan itu ya. Cuma saya nggak tahu apa penyebabnya dia lakukan hal ini lagi ya. Kenapa dia buat rekayasan ini lagi ya? Apa karena kita dengarkan dia mau dijemput oleh pihak berwajib? Kita tidak tahu juga ya. Tetapi yang saya dengarkan dan saya lihat videonya juga di video lain, dia sudah jatuh sakit ya. Dia sudah terima apa yang dia rindukan terhadap Tuhan Yesus ya. Karena memang Tuhan tidak menginginkan orang sakit, tetapi karena dia minta ya, karena ini permintaan dia ya, mungkin saja karena apa yang kamu minta akan diberikan kepadamu, kata firman Tuhan. Nah, teman-teman, mari kita baca Alkitab agar ustadz yang satu ini juga mengerti ya, walaupun dia mantan pendeta, tetapi dia sudah sesat ya. Sebenarnya orang-orangnya seperti itu tidak bisa lagi menafsirkan firman Tuhan ya. Mana mungkin ada Roh Kudus terhadap dia ya. Jadi kalau sekarang ini dia sudah sehat sebenarnya, itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi dia untuk bertobat. Kalau dia bertobat ya. Ini kita baca firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan yang dia ketuki itu adalah mendidik setiap orang percaya kepada kebenaran, ya, dan mengajar orang untuk lebih baik, ya. Segala tulisan yang ada di dalam Alkitab itu, kata firman Tuhan, di dalam Alkitab ini adalah tulisan dari Tuhan, adalah perkataan Tuhan ya. Nah, jadi teman-teman, kalau dia lakukan itu memang sama aja dia menghina Tuhan orang Kristen ya. Seperti dia ini ya. Kalau Tuhan masih memberikan dia kesempatan, berarti dia masih ada waktu untuk diperbaiki ya, untuk menyatakan kesalahan dia terhadap Tuhan. Ya, untuk bertelutut di bawah kaki Tuhan. Tetapi itu terserah dia, ya. Cuman saya mau sampaikan ya, kami sebagai orang Kristen tidak sakit hati terhadap engkau, ya. Tetapi kami berdoa agar engkau mengalami kesembuhan, ya. Dan agar engkau bertobat, ya. Agar engkau bertobat, karena dosa Alkitab tidak ada terhadap Anda. Dosa Tuhan tidak ada terhadap Anda ya. Kalau sakit hati Anda kepada sahabat saudara, kalau itu benar ya. Karena rata-rata mualaf ini mereka membahas-bahas yang tidak tentang Alkitab ya. Sepengalaman saya ya. Dan saya tidak perlu sebutkan namanya satu persatu ya. Yang membelokkan Alkitab, bahkan yang menghujat Tuhan Yesus, bahkan yang memaki juga Tuhan Yesus ada, aku bagikan dalam channel ini. Jadi tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Yang jelas rata-rata mualaf pekerjaan mereka seperti ini. Nah, jadi apakah ini orang-orang yang layak ke sorga? Ya, tentu saja jawabannya Anda yang jawab ya. Apakah Anda ini penghuni sorga? Atau penghuni mana ya? Ketika Anda meninggalkan Yesus, kekristenan, hidup Anda kok jadi seperti ini, ya? Bukan lebih baik, ya? Menurut saya ya, kalau hanya ini pekerjaan Anda terus-menerus, ya, menghujat Alkitab, menghina orang Kristen, dan mengurus agama yang sudah engkau tinggalkan, ya, jangan jilat ludahmu yang sudah engkau buang, ya.
Kalau itu tidak mau, udah berhenti sampai di situ. Lanjutkan aja imanmu kepada apa yang engkau percayakan sekarang. Ya, saya mau bertahu orang Kristen tidak sibuk terhadap hal itu ya. Itu terserah Anda ya, mau percaya ke siapa. Makanya kalau mau jadi orang Kristen itu, bangun imanmu di atas kebenaran ya. Seperti rumah ya. Buat pondasinya kokoh. Ya, kenal Tuhan yang sesungguhnya supaya Anda kokoh, supaya Anda jangan seperti itu. Ya. Bersikap dewasa. Begitu ya. Ini bukan hanya saja kepada ustadz yang satu ini ya, tetapi kepada orang-orang yang mualaf yang suka menghujat Tuhan Yesus dan yang suka menghina iman orang Kristen. Ya, perkataan saya ini semuanya untuk mereka ya. Kita lihat kemana ya. Ya Wallauni selalu berkuar-kuar ya, dan banyak lagi teman-teman. Kainama, banyak lagi ya. Saya tidak perlu sebutkan namanya satu persatu. Kita sudah tahu juga siapa-siapa mereka ya. Karena mereka selalu berkuar-kuar di media sosial ya. Mereka mengkafir-kafirkan juga ya. Padahal mereka memakai terus produk kafir ya. Seperti HP, mereka berkuar-kuar tapi memakai produk kafir. Mereka memakai HP itu dan Google itu adalah produk kafir. Nah, jadi itu dia teman-teman yang terjadi. Jadi orang-orang yang seperti ini, ya, kemungkinan besar sulit untuk bertobat. Kecuali memang kalau betul-betul, ya, dia duduk di bawah kaki Tuhan, ya minta ampun kepada Tuhan. Apalagi dia ya, menyalahkan kekristenan dalam penyakitnya. Menurut saya ya, ini masukan dari saya. Lebih baik Anda cek dulu diri Anda. Apakah udah benar? Udah benar Anda dalam mengikut Tuhan? Udah benar Anda dalam memuji dan menyembah Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah menginginkan setiap anak-anaknya mengalami kesusahan. Jadi kalau Anda mengkambing hitamkan Tuhan, ya tangguh sendirilah akibatnya. Kan gitu. Kita bukan benci kepada Anda. Kalau kita yang mengerti firman Tuhan tidak benci kepada sesama. Karena Yesus, Tuhan kami yang sudah mengajari kami, tidak boleh membenci. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi sebaliknya, kasihanilah musuhmu, berdoalah buat mereka. Itu yang kami lakukan. Makanya kami berdoa buat Anda. Biarlah Anda diampuni oleh Tuhan. Ya, biarlah Anda sembuh. Ya. Tapi ada kalanya juga dikabulkan Tuhan permintaan Anda ya. Walaupun Anda kambing hitamkan dengan berkata, penyakit saya sudah dari Kristen. Tidak sulit bagi Tuhan untuk menyembuhkan Anda kalau Anda orang yang setia. Ya? Kalau Anda orang yang bertekun mencari Tuhan. Kalau yang lain bisa disembuhkan, Anda juga bisa. Tetapi kenapa nggak bisa? Ya kembali kepada diri Anda. Itu saja sih yang saya bahas dalam video kali ini. Untuk Ustadz yang satu ini teman-teman. Semogalah di Indonesia ini berhenti hal-hal seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Shalom.